Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang kesadaran penuh kasih, Hati Nusantara Channel. Di sini, kita hadir bersama dalam keheningan yang penuh makna. Bebas waktu, bebas uang, berkelimpahan dalam rasa syukur, dan senantiasa positif dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi bagian dari vibrasi cahaya ini. Kehadiranmu adalah berkah yang menenangkan. Dukung perjalanan ini ya, dengan menyentuh tombol like, meninggalkan komentar yang penuh cinta, dan mengirimkan doa terbaik dari hatimu yang tulus. Semoga segala kebaikan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan utuh. Salam cinta dan berkah tak terhingga dari kami, Hati Nusantara Channel. Kadang, masalah terbesar kita bukan datang dari luar, bukan dari bos yang marah, bukan dari cuaca buruk, bukan dari orang lain yang bikin ribet. Masalah terbesar sering datang dari dalam kepala dan hati kita sendiri. Pikiran yang penuh cemas, hati yang penuh marah, perasaan yang kita biarkan mengendap terlalu lama sampai jadi racun. Kita sibuk membereskan banyak hal di luar, pekerjaan, rumah, hubungan, tapi lupa merapikan ruang di dalam diri kita. Padahal, kalau bagian dalam ini berantakan, apapun di luar akan terasa kacau. Menjaga alam semesta dalam diri artinya menjaga pikiran tetap jernih, hati tetap sehat, dan perasaan tetap terkendali. Bukan berarti kita harus selalu bahagia, tapi kita belajar supaya badai di dalam tidak merusak segalanya. Kalau diri kita kuat dan seimbang, kita akan lebih mudah menghadapi dunia luar, apapun keadaannya. Dan disinilah Hati Nusantara hadir. Sebuah ruang untuk kamu yang ingin merawat diri, menemukan ketenangan, dan membangun kebebasan. Tanpa terikat jam, tanpa terikat biaya. Bebas waktu, bebas uang. Karena hati yang merdeka adalah awal dari hidup yang merdeka. Kebanyakan orang menunggu keadaan di luar membaik sebelum merasa tenang di dalam. Mereka menunggu sampai masalah selesai, uang cukup, hubungan lancar, atau dunia menjadi lebih adil. Padahal, kalau kita hanya menunggu, sama saja kita memberikan kendali hidup kita kepada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Kita menaruh nasib kita di tangan cuaca, orang lain, atau keadaan yang berubah-ubah. Ketenangan itu tidak datang hanya karena dunia menjadi ramah. Ketenangan datang karena kita memilih untuk tetap sadar dan kuat, bahkan saat dunia terasa keras, bising, dan penuh tekanan. Kesadaran itu seperti pondasi rumah hawo. Kalau pondasinya kuat, badai sebesar apapun akan sulit merobohkannya. Menjaga alam semesta dalam diri bukan berarti kita harus melakukan hal-hal besar atau rumit. Semua dimulai dari hal-hal kecil, sederhana, dan bisa dilakukan siapa saja. Saat pikiran mulai ramai, kita berhenti sebentar untuk memilah mana yang penting dan mana yang hanya membuat pusing. Saat hati mulai panas, kita memilih diam supaya api tidak makin besar. Saat beban terasa berat, kita mencoba melepaskan satu persatu hal yang tidak perlu kita pikul. Bukan untuk mengabaikan masalah, tapi untuk memberi ruang agar diri kita bisa bernapas dan berpikir lebih jernih. Kita semua pernah mengalaminya. Pulang kerja dengan kepala penuh masalah,
tiba-tiba tersulut oleh hal kecil di rumah, atau terbangun tengah malam karena memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Hal-hal kecil ini, kalau dibiarkan, akan menumpuk seperti sampah yang tidak dibuang. Sampah di luar mungkin bisa disapu dalam 5 menit, tapi sampah di pikiran dan hati hanya bisa dibersihkan kalau kita mau meluangkan waktu untuk menyadarinya. Tidak ada orang lain yang bisa menjaga keseimbangan ini untuk kita. Bukan teknologi, bukan aturan, bukan pemerintah, bukan pasangan, bahkan bukan orang terdekat. Mereka mungkin bisa membantu, memberi saran, atau menemani, tapi keputusan untuk benar-benar menjaga isi hati dan pikiran kita tetap ada di tangan kita sendiri. Dan itu artinya kita harus mau melakukannya. Tidak ada yang bisa memaksa. Semua kembali ke kesadaran kita. Sayangnya, banyak orang lupa bahwa kekuatan itu ada di dalam dirinya. Mereka berpikir harus punya waktu luang banyak dulu, atau uang yang cukup dulu, baru bisa mulai merawat diri. Padahal, kenyataannya, kita bisa memulainya kapan saja, di mana saja, tanpa biaya apapun. Merawat diri tidak selalu butuh liburan mahal atau peralatan khusus. Terkadang hanya butuh niat dan satu langkah kecil. Kesadaran seperti ini penting karena hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari di mana semuanya terasa berat, bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun rasanya sulit. Ada masa ketika masalah datang beruntun tanpa memberi jeda. Di saat seperti itu, hanya kesadaran dan keteguhan hati yang bisa menjaga kita untuk tidak jatuh terlalu dalam. Dengan menjaga yang ada di dalam diri, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bangkit lagi, seberapapun kerasnya keadaan. Menjaga alam semesta dalam diri bukan sekadar wacana. Ini adalah kebutuhan yang nyata. Sama seperti tubuh yang butuh makan dan minum, pikiran dan hati kita juga butuh perawatan. Kalau kita membiarkannya kelaparan akan ketenangan, ia akan melemah. Kalau kita membiarkannya haus akan kesadaran, ia akan kering dan retak. Tapi kalau kita memberinya perhatian setiap hari, ia akan tumbuh kuat, sehat, dan siap menghadapi apapun yang datang. Mulailah dari sekarang. Perhatikan apa yang kamu pikirkan. Jaga apa yang kamu rasakan. Beri makan pikiran dengan hal-hal baik. Bersihkan hati dari hal-hal yang membebani. Dan ingat, kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk mulai. Dunia luar mungkin tidak selalu bersahabat, tapi alam semesta di dalam dirimu selalu bisa kamu rawat. Sekarang juga, proses ini butuh kesabaran. Namun setiap hari yang kita jalani dengan kesadaran akan memperkuat hati. Ada saat-saat di mana dunia terasa seperti bergerak terlalu cepat. Segalanya datang bersamaan, pikiran berlari tanpa arah, dan hati mulai kehilangan pijakan. Dalam keadaan seperti ini, menjaga alam semesta di dalam diri menjadi satu-satunya cara untuk tetap berdiri tegak. Bukan dengan melawan setiap gelombang yang datang, tapi dengan menemukan pusat yang tenang di tengah riuhnya kehidupan. Saat pusat itu terjaga, apapun yang datang akan terasa lebih mudah dihadapi. Tidak berarti masalah menghilang, tapi kita menjadi lebih siap menghadapinya. Ketenangan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia tidak muncul begitu saja karena keberuntungan. Ketenangan adalah pilihan, dan pilihan itu diambil berulang-ulang, bahkan ketika keadaan tidak memudahkan. Ia lahir dari kesediaan untuk berhenti sejenak, menyadari napas, merasakan langkah, dan menerima bahwa tidak semua hal perlu dikejar atau dipertahankan. Seperti air yang menemukan jalannya sendiri, hati yang sadar akan selalu menemukan arah meski dunia di luar terus berubah. Ketika kita terbiasa hadir penuh,
Setiap detik menjadi ruang yang lebih lapang. Menjaga diri berarti menyadari apa yang masuk dan apa yang keluar dari dalam kita. Pikiran, kata-kata, dan perasaan adalah arus yang terus mengalir. Jika arus ini dibiarkan tanpa perhatian, ia bisa membawa kita jauh dari tempat yang seharusnya. Kesadaran adalah jembatan yang membuat kita tetap terhubung dengan pusat diri. Saat kita hadir penuh, kita bisa membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya bayangan sesaat. Dengan kesadaran itu, kita dapat memilih mana yang ingin kita simpan dan mana yang perlu kita lepaskan. Kadang, kekuatan sejati justru ada dalam kelembutan. Bukan keras kepala melawan keadaan, melainkan kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Alam semesta dalam diri seperti taman yang hidup. Ada musim berbunga, ada musim meranggas. Semua fase itu perlu diterima, karena setiap fase membawa pelajaran. Tidak ada yang sia-sia selama kita tetap hadir untuk menjalaninya. Dalam setiap musim, selalu ada hal yang bisa kita pelajari dan syukuri. Kita tidak selalu bisa mengatur apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Setiap respons adalah benih yang kita tanam di dalam tanah batin. Benih ketenangan akan tumbuh menjadi keseimbangan, sementara benih kemarahan akan tumbuh menjadi keresahan. Apa yang kita pelihara setiap hari akan menentukan lanskap batin yang kita tinggali. Itulah sebabnya menjaga kesadaran adalah pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Ia bukan tugas satu kali selesai, melainkan perjalanan tanpa akhir. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan merasa sendirian. Tidak semua orang memahami pilihan untuk melambat di tengah dunia yang terus berlari. Namun, kesendirian seperti ini bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang memberi kesempatan bagi diri untuk mendengar suara hati yang paling jujur. Dari ruang itulah lahir keputusan-keputusan yang selaras dengan siapa kita sebenarnya. Dan semakin kita terbiasa dengan kesendirian yang penuh makna, semakin kuat pula akar yang menancap di dalam diri. Menjaga alam semesta dalam diri juga berarti menerima bahwa tidak semua jawaban akan datang sekarang. Ada hal-hal yang butuh waktu untuk dimengerti, dan ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Kesabaran menjadi sahabat yang setia, menuntun kita melewati hari-hari yang penuh ketidakpastian. Dalam kesabaran, kita belajar mempercayai proses dan membiarkan hidup berjalan sesuai iramanya. Kita belajar bahwa waktu bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan yang memberi kesempatan bagi pertumbuhan. Tidak ada jalan pintas untuk perjalanan ini. Tidak ada rumus pasti yang berlaku untuk semua orang. Yang ada hanyalah langkah demi langkah yang kita ambil setiap hari, sekecil apapun itu. Menghargai langkah-langkah kecil ini sama pentingnya dengan merayakan keberhasilan besar. Karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada keseimbangan yang kita cari. Dan setiap keseimbangan yang kita temukan, sekecil apapun, adalah hadiah bagi diri sendiri. Pada akhirnya, menjaga alam semesta dalam diri adalah tentang kejujuran terhadap diri sendiri. Mengakui potensi yang tumbuh, merasakan ketenangan yang menguatkan, dan menyadari cahaya harapan yang terus memancar. Menyadari bahwa kita adalah penjaga dari sesuatu yang sangat berharga, sebuah ruang batin yang hanya kita yang bisa merawatnya. Dunia luar akan terus berubah, tetapi selama kita menjaga pusat ini tetap damai, kita akan selalu punya tempat untuk pulang. Pusat itu adalah rumah yang tidak pernah runtuh, sekalipun badai datang. Dan ketika hari berakhir, semua kembali pada satu hal.
bagaimana kita memilih untuk hadir. Hadir dalam pikiran, hadir dalam hati, hadir dalam setiap napas. Karena dari kehadiran itulah kekuatan sejati tumbuh. Seperti langit yang tetap luas meski awan datang dan pergi, alam semesta dalam diri akan tetap utuh selama kita menjaganya dengan kesadaran yang penuh. Dan di sanalah kita akan menemukan bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang sejak awal telah ada di dalam diri kita. Ada titik dalam hidup di mana kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu kita genggam. Sebagian harus dilepaskan, sebagian dibiarkan berjalan sesuai alurnya. Disinilah kebijaksanaan mulai tumbuh, bukan dari banyaknya jawaban yang kita miliki, melainkan dari keberanian untuk tidak selalu mencari jawaban. Kadang, yang kita butuhkan bukanlah penjelasan, melainkan penerimaan. Karena penerimaan memberi kita ruang untuk bernapas lebih lega. Menjaga alam semesta di dalam diri berarti memahami bahwa semua hal yang kita alami adalah bagian dari proses yang membentuk kita. Setiap peristiwa membawa energi, dan kita adalah penjaga gerbang yang memutuskan energi mana yang boleh tinggal. Pikiran yang terlalu penuh, ibarat ruangan tanpa jendela, membuat kita sesak dan kehilangan arah. Dengan kesadaran, kita mulai membuka jendela itu, membiarkan udara segar masuk, dan perlahan melepaskan debu yang mengganggu. Kesadaran juga mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang penting dan apa yang hanya kebisingan. Dunia akan selalu punya cara untuk memanggil perhatian kita melalui berita, tuntutan, atau bahkan opini orang lain. Tapi tidak semua panggilan perlu dijawab. Ada kekuatan besar dalam memilih diam, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita tahu diam adalah cara menjaga energi agar tetap bersih. Diam memberi kita kesempatan untuk mendengar suara hati yang sering tenggelam dalam kebisingan. Kita hidup di zaman di mana waktu terasa semakin cepat. Hari-hari berlalu tanpa kita sadari, dan kadang kita bangun dengan perasaan bahwa hidup ini hanya serangkaian rutinitas yang terus berulang. Namun, jika kita mau berhenti sejenak, kita akan melihat bahwa di balik rutinitas itu selalu ada ruang kecil yang bisa kita isi dengan kesadaran. Ruang ini mungkin hadir saat kita minum air, merasakan angin, atau sekadar duduk tanpa melakukan apapun. Di sanalah kita benar-benar kembali pada diri sendiri. Menjaga keseimbangan batin bukanlah tentang menghindari semua tantangan. Sebaliknya, itu adalah tentang bagaimana kita berdiri tegak di tengah tantangan itu tanpa kehilangan arah. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menguji keteguhan hati kita, dan setiap kali kita berhasil melewatinya, kita menumbuhkan akar yang semakin dalam. Akar ini membuat kita tetap kokoh meski angin kencang datang. Dan semakin dalam akar itu, semakin sulit kita terguncang oleh hal-hal di luar kendali. Ada pula momen di mana kita merasa semua usaha yang kita lakukan sia-sia. Tetapi jika kita mau melihat lebih dekat, kita akan menyadari bahwa tidak ada langkah yang benar-benar hilang. Bahkan langkah yang tampak salah membawa kita ke pelajaran berharga. Inilah mengapa kita tidak boleh menilai perjalanan hanya dari hasil akhir. Prosesnya sendiri adalah hadiah, dan hadiah itu menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih kuat. Dalam menjaga alam semesta di dalam diri, kita juga belajar bahwa segala sesuatu memiliki siklus. Ada masa menanam, ada masa merawat, dan ada masa memanen. Terkadang kita harus menunggu lebih lama dari yang kita inginkan, tetapi masa tunggu itu bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang bagi benih untuk menguatkan akar sebelum muncul ke permukaan.
Kesabaran dalam masa ini adalah bagian dari kebijaksanaan batin. Hubungan dengan orang lain juga memainkan peran penting. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini, dan interaksi kita membentuk banyak warna di dalam diri. Namun, untuk bisa hadir sepenuhnya bagi orang lain, kita harus lebih dulu hadir bagi diri sendiri. Ini berarti menjaga batas yang sehat, memahami kapan harus mengatakan ya dan kapan harus mengatakan tidak. Batas bukanlah dinding yang memisahkan, melainkan pagar yang menjaga taman batin kita tetap subur. Pada akhirnya, menjaga alam semesta dalam diri adalah perjalanan yang terus berkembang. Tidak ada titik akhir yang pasti, karena setiap hari selalu membawa pelajaran baru. Kadang kita merasa berada di puncak, kadang kita kembali ke dasar. Namun, setiap siklus ini adalah bagian dari tarian besar kehidupan yang membuat kita semakin mengenal siapa diri kita. Dan semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita mampu melihat kehidupan dengan pandangan yang jernih. Hidup akan terus bergerak dengan atau tanpa kita. Tetapi ketika kita memilih untuk bergerak bersama hidup, mengikuti alirannya tanpa kehilangan arah, kita menjadi bagian dari harmoni yang lebih besar. Itulah momen di mana kita benar-benar merasakan bahwa alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar saling menyapa. Di sanalah kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi tumbuh dari dalam, dari kesadaran yang kita rawat setiap hari. Jaga damai di hatimu, dari sanalah kebaikan mengalir. Alam semesta dalam dirimu tetap menyala, menuntun langkah menuju hidup yang selaras. Mari tumbuh bersama, belajar, dan berbagi di Hati Nusantara Channel. Bebas waktu, bebas uang. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan batin yang penuh makna. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun kesadaranmu, menyentuh hatimu, dan menguatkan jiwamu. Jangan pernah lelah untuk terus menyalakan cinta, untuk terus menebar kebaikan, dan menjadi sumber damai bagi dirimu dan bagi semesta. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya dalam ruang-ruang kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih terang. Salam damai, salam kasih, salam semesta. Dari kami, Hati Nusantara Channel.